kamu perlu menjadi harapan bagi orang lain, bersolidaritas bagi orang lain, dan apa yang bisa aku lakukan bagi orang lain itu. Halo Sobat Muda Katolik, kembali lagi bersama saya Excel di sini di konten kesayangan Anda, podcast Prapaskah. Hari ini saya akan membawakan tema tentang pengharapan. Oh ya teman-teman, nggak lupa juga di sebelah saya ini udah ada narasumber loh. Mungkin Frater bisa say hello ke teman-teman. Halo teman-teman, teman-teman muda yang baik, yang luar biasa, yang penuh semangat, penuh gairah ini. Salam kenal, saya Frater Hari Kristanto. Biasanya ya teman-teman pada panggil saya ya Frater gitu ya. Atau kalau yang sudah sesama Frater manggilnya Hari. Hari itu. Ya. Harry Potter mau? Bukan ya? Ya hari Selasa ya. Hari Selasa. Waduh, banyak sekali. Oke. Frater, saya tuh mau sharing pengalaman Frater sebenarnya. Kan selama pandemi ini otomatis serba online kan ya Frater, betul nggak sih? Iya. Nah, mulai dari pekerjaan online, sekolah online, kalau di lingkungan gereja misa online. Otomatis sebenarnya saya salah satu orang yang termasuk shock tentang perubahan ini Frater. Tapi saya kan nih asalnya dari Bogor Frater, terus saya kuliah di Jogja. Otomatis saya kan ngekos. Jadi kamar itu udah saya bikin senyaman mungkin lah. Jadi saya bisa males-malesan di sana, bisa tidur-tiduran di sana. Kan. Jebret, pandemi datang, misa online lah. Nah, terus saya ngeliat teman-teman saya pada misa online, kayaknya seru gitu kan. Awalnya saya nggak mau misa online, cuman saya cobain aja lah misa online gitu kan. Begitu misa online, saya siapin tuh altar mau. Terus ada patung Bunda Maria, salib, lilin 2 biji, rosario. Wah. Udah bagus kan Frater ya? Nah, tapi kok saya ngerasa pas selama misa berlangsung tuh kok kayak kurang serak gitu loh. Terus lama-lama saya bosen, tiba-tiba tidur lah, main HP gitu, nggak kusuk gitu loh. Terus selama misa online tuh saya mikir kan, terus apa bedanya saya berdoa secara pribadi gitu? Soalnya saya ngerasa aneh aja, saya misa tapi depan saya tuh monitor gitu kan, jadi aneh kan ya Frater ya? Nah menurut Frater gimana tuh? Ya. Wah, saya saja di kamar saya nggak ada tuh altar lilin. Kamu malah lebih luar biasa sebenarnya Sel. Itu ya niat banget ya. Orangnya tapi nggak ada akhlak. Iya, memang dunia berubah ya, dan memang harus berubah dong. Karena ini memang tuntutan zaman dan juga tuntutan untuk saling menjaga satu sama lain. Entah menjaga kesehatan ataupun menjaga keselamatan. Ini tentang hidup juga ya. Bahwa pandemi ini real dan memang harus ditanggapi dengan perubahan-perubahan. Perubahan yang paling terasa itu memang online, tapi nggak hanya itu loh ya. Termasuk misalnya dalam hal-hal yang sederhana sekalipun. Kayak ini sekarang nih, mana pernah kita tuh ngobrol pakai masker gitu kan. Oh iya bener ya. Harus jaga jarak, ya toh. Itu pun adalah suatu perubahan. Yang bagi kita mungkin simple, tapi mungkin bagi beberapa orang itu bisa saja sulit ya. Misalnya lagi tentang relasi, kalau kita ngomong tentang relasi, nggak bisa salaman juga dah sekarang dah. Kemana-mana kalau kita ketemu ya paling saling sapa kayak gini begitu ya. Atau kalau mau agak nakal dikit ya senggol sikut begitu ya. Gitu. Ada perubahan-perubahan dan online itu salah satunya. Dan ternyata efek juga dari perubahan untuk pakai online ini sampai kepada ibadat, sampai pada bagaimana kita menjalani misa mingguan ya. Oh ya Frater, ngomongin soal tema pengharapan. Kan pengharapan itu kalau bahasa kasarannya ya Frater ya. Kalau aku bilang tuh di mana ada suatu kondisi kita tuh diberi kesempatan untuk memperbaiki hal buruk menjadi hal baik. Benar gak sih Frater? Ya kira-kira begitu ya, itu salah satunya. Terus menurut Frater, kira-kira di masa pandemi gini
kita tuh bisa bersender pada apa gitu loh, Frater. Soalnya jujur aja di tahun-tahun ini tuh sebenarnya merupakan tahun yang suram menurut aku. Suram tuh karena apa? Kita tuh ekonomi terguncang, nyawa juga direnggut, kesehatan mulai terganggu. Kan jadinya kita kayak ngerasa apa ya? Kita harus punya suatu pegangan gitu loh, Frater. Jadi biar semangat kan. Nah, mungkin Frater bisa kasih tahu ke teman-teman yang di rumah, biar teman-teman di rumah bisa bangkitin semangat Ignatiannya lagi, Frater. Sebenarnya harapan itu menjadi tema yang sangat penting begitu ya. Untuk pertama-tama kita refleksikan secara pribadi. Saya nggak bisa menawarkan bagaimana tips-tips atau 10 triks untuk mengembangkan harapan. Saya tidak punya kemampuan itu. Tapi saya hanya bisa mengajak, ayo kita bersama-sama pertama-tama merefleksikan, refleksi diri. Apa sih yang saat ini sedang aku alami? Itu pertama. Itu yang pertama. Aku sekarang ini sedang mengalami apa toh? Gimana sih rasa perasaanku saat ini toh? Supaya aku jadi tahu kalau aku mau menjadi lebih baik, berarti ini loh hal-hal yang harus aku perbaiki. Lalu yang kedua, mungkin mulai bertanya pada diri sendiri juga, apa yang kemudian bisa aku lakukan saat ini ataupun nanti di masa mendatang. Itu 2 pertanyaan. Dan mungkin lalu pertanyaan yang ketiga, karena tadi kamu Axel tadi nyebut juga itu, bahwa harapan adalah usaha agar hidup menjadi lebih baik dan punya pegangan. Nah, pertanyaannya yang bisa kita jadikan refleksi sekali lagi ya, apa yang selama ini aku jadikan pegangan bagi hidupku? Apakah aku begitu sudah merasa cukup kuat begitu ya, menggenggam pegangan itu, dan pegangan itu membantuku untuk bangkit walaupun setiap kali aku jatuh, terluka, menderita, sakit, kesepian. Apa peganganku saat ini? Kalau kemudian pegangan itu baru sebatas diriku sendiri, mungkin itu tidak cukup ya. Mungkin itu tidak cukup. Maka perlu ada pegangan yang lebih kuat. Dan saya menawarkan pegangan kita adalah Tuhan. Pegangan kita adalah Tuhan. Ini tidak mengajak untuk jadi saleh-saleh. Tapi persis pada saat ini ketika kita berhadapan dengan penderitaan, realitas kematian, bencana-bencana dan tragedi, kita perlu punya pegangan yang lebih kuat, yaitu Tuhan. Akhirnya Tuhan yang melindungi, yang memberkati, yang memberi setiap kesempatan dan rahmat buat kita untuk berubah jadi lebih baik, berpengharapan. Oke, itu 3 pertanyaan yang kiranya bisa jadi refleksi buat kita. Nah, persis sekarang kita diajak untuk tidak hanya menumbuhkan harapan buat kita sendiri. Saatnya juga kita jadi harapan buat orang lain. Apa yang bisa aku buat untuk orang lain? Bahwa kita beriman itu di saat ini itu nggak hanya iman privat, nggak hanya supaya aku jadi suci, supaya aku jadi santa, tidak itu begitu. Tapi supaya aku bisa berguna juga bagi dunia, bagi sesamaku, bagi lingkungan hidupku. Nah, misalnya sekarang kita menaati protokol ini kan bukan hanya untuk kita tok. Kita pakai masker, kita cuci tangan dengan air bersih, pakai sanitizer, jaga jarak. Itu juga untuk menjaga kesehatan dan keselamatan orang lain di sekitar kita. Secara nggak langsung kan kita peduli sama orang lain gitu kan ya. Dan itu berlaku juga dengan iman kita, bahwa iman kita itu saat ini perlu juga berdimensi sosial. Maka kita
ditantang oleh dunia zaman sekarang. Kamu perlu menjadi harapan bagi orang lain, bersolidaritas bagi orang lain, dan apa yang bisa aku lakukan bagi orang lain itu. Ada banyak orang yang mungkin lebih terluka, lebih menderita, lebih miskin daripada yang kita bayangkan ya. Kalau kita sekarang berpikir bahwa kita paling menderita, cobalah melihat begitu. Keluar begitu. Mungkin lihat teman-teman kos di samping kiri kanan ya. Yeah. Atau teman-teman di sekitar rumah kita begitu ya. Ada yang akhirnya putus sekolah, kehilangan pekerjaan, ditinggal oleh orang-orang yang dikasih. Betul. Nggak bisa ketemu pacarnya, long distance begitu LDR, ya. Nggak bisa pulang kampung. Mungkin juga keluarganya mengalami kesulitan ekonomi, bangkrut. Mungkin sekarang juga lagi banyak bencana alam begitu ya. Saatnya kita menjadi harapan bagi mereka. Minimal ingat mereka, doakan mereka, bawa mereka dalam doa ataupun ekaristi kita tiap minggu itu. Iya sih, benar. Menarik sih Frater. Iya, kenapa kita selalu menunggu harapan, tapi kenapa kita nggak menjadi pengharapan buat mereka aja gitu? Kita jadi support system lah ibaratnya gitu ya. Iya, dan kayaknya ini mudah dikatakan ya. Iya, tapi saya sendiri masih berusaha lah. Ya kita berusaha bareng lah ya. Mungkin Frater punya kata-kata terakhir atau kata-kata motivasi buat teman-teman di rumah yang nonton video ini, jadi mereka bisa bangkitin semangat Ignatiannya lagi. Ya, pertama bangun. Yuk, kita sama-sama bangun, bangkit dari suasana-suasana yang mungkin sampai sekarang nih cenderung gelap gitu ya, dari suasana-suasana yang cenderung membuat kita putus asa, malas begitu. Mari kita sama-sama bangun. Lalu yang kedua, mari kita sama-sama berusaha mulai berpikir bagaimana sih aku bisa jadi harapan juga bagi orang lain gitu. Entah itu lewat studiku, lewat kuliahku, atau lewat rutinitasku, atau lewat hobi-hobiku. Dan yang ketiga, yuk kita doakan satu sama lain. Mari kita ingat satu sama lain, doakan orang-orang yang di sekitar kita, entah itu keluarga kita ataupun mungkin teman-teman di sekitar kos kita, walaupun mereka bukan Katolik, karena mereka sesama kita begitu. Yeah. Zaman sekarang setiap orang butuh teman, butuh minimal orang yang selalu mengingat dan juga mendoakan, mendengarkan, saling mendengarkan, saling mendoakan dan juga mendampingi. Dengan itu kita mudah-mudahan bisa jadi harapan bagi satu sama lain. Super sekali. Mungkin sampai situ dulu ya pembicaraan kita pada malam hari ini. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, komen. Terus kalau teman-teman juga mau request tentang tema-tema Prapaskah atau tema, mungkin teman-teman punya pertanyaan, bisa langsung DM IG-nya Kampus Ministry. Terus jangan lupa follow juga ya. Oke. Sampai jumpa. Dadah.